Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Pakubumi MSI. Saya selaku R&D di sini. Saya pengembangan di Research and Development di Gema Farm. Alamat kami di Bejilen, Kajoren, Klaten Selatan. Untuk awal mulanya saya budidaya lobster, saya dulu mulai budidaya banyak di ikan, termasuk lele, gurame, nila, patin, bahkan unggas kayak ayam, kayak bebek udah. Dan terakhir saya di sidat. Saya pengen mencari memang komoditi apa sih yang bisa dimelimpahkan nih di Indonesia. Dan tercetuslah kita dapat lobster. Saya gunakan sepetak kamar di kos, jadi saya pakainya ember, bak, kayak gitu. Bahkan saya dulu sampai melimpah banyak, teman-teman dari fakultas lain pengen tuh budidaya. Nah, dari situlah berkembang, akhirnya kita ngajukan riset, kita ngajukan kompetisi, akhirnya juga dapat permodalan, akhirnya kita bisa bikin kolam dan lain sebagainya. Dan di sini kita berkembang di riset yang nantinya untuk pengembangan. Sebagai contoh, kita udah bisa bikin pakan khusus lobsternya, kita udah bisa bikin lobster soft karapas atau soka, kita udah bisa bikin pupuknya, yang terakhir kita bikin boosternya. Kemudian kita bisa bikin polikulturnya. Kalau yang sekarang polikultur, kita campur lobster ini dengan gurame. Untuk lobsternya yang di sini sebenarnya kita dulu banyak banget jenisnya, sampai akhirnya mengkerucut ke satu jenis. Kita dapat literasi, kita lakukan penelitian bahwa lobster capit merah ini yang pertumbuhannya paling cepat dibandingkan yang lainnya. Kalau yang lainnya cuma sampai 10 cm, dia lebih besar lagi. Bahkan bisa sampai kurang lebih 25 sampai 30-an cm pun bisa. Kemudian untuk yang dilakukan di Gema Farm sampai sekarang ini edukasi gimana caranya kita memperkenalkan lobster ini ke masyarakat luas. Harapannya simple, kalau di lobster ini semua bisa budidaya lobster dan nantinya semua bisa menikmati lobster. Karena lobster ini sejatinya sampai saat sekarang ini masih menengah ke atas nih yang menikmati. Nah, dari situlah kita muncul agar semua bisa menikmati dan bisa budidaya lobster. Kalau untuk segmentasi yang lain, kita ada yang namanya pelatihannya, kita ada yang namanya sosialisasinya, kita ada bahkan produk olahannya, kita juga ada. Kita menghasilkan benih, kita menghasilkan induk juga untuk teman-teman belajar budidaya. Lobster air tawar ini di Indonesia belum masuk ke komoditi, belum layaknya lele, nila, gurame yang ada 1 kilo isi berapa dengan harga berapa yang udah diatur pasar. Nah, kalau untuk lobster air tawar ini beda. Jadi untuk lobster air tawar ini memang dia masih eksklusif gitu. Jadi yang budidaya, yang punya produk, dialah yang menentukan isi dan harganya. Jadi lobster air tawar ini sebenarnya asalnya kan dari Australia, teman-teman. Jadi kalau di sana dia terkendala musim nih. Jadi ada 4 musim dan dia dalam 1 tahun memijah 2-4 kali. Tetapi di Indonesia beda, teman-teman. Kalau di Indonesia memang dia bisa memijah sepanjang tahun atau kurang lebih 2 bulan sekali. Dan kelebihannya kalau lobster air tawar, dia bisa dibudidaya di lahan sempit, bisa pakai akuarium, kolam terpal, kolam semen, bahkan di ember pun bisa, atau bak atau baskom bisa. Dan ibarat kata perawatannya pun mudah, pakan hanya 2 kali dalam sehari, bisa siang, malam, atau sore malam. Pakannya pun nggak ribet, jadi pakannya bisa biji-bijian, sayur, hewan-hewani, itu bisa. Dan selain itu untuk lobster air tawar ini kita nggak sering ganti air karena makannya sedikit. Jadi ketika kotor kita cukup sedot aja yang bagian kotoran saja, atau kalau mau kita pakai filter.
itu sudah bisa digunakan untuk budidaya. Kendalanya dulu di awal-awal adalah di media. Jadi di media itu karena lobster hasilnya melimpah, kemudian medianya harus besar, kemudian kita ajukan ke investor, banyak juga yang menolak karena memang dulu lobster itu dia untuk hias, dia untuk penghobis, jadi untuk hiasan, nggak ada yang mau makan gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu kita tembusi kayak Gapoktan, kumpulan ibu-ibu PKK, kumpulan dari orang-orang pertanian atau perikanan, itu akhirnya mereka sedikit-sedikit terbuka. Dari situlah kita yakin kita bisa kolaborasi dengan memajukan lobster ini. Mengingat kalau boleh saya bilang lobster sekarang ini adalah rajanya atau kingnya dari freshwater atau budidaya lobster air tawar ini, jadi komoditi yang nilai ekonomisnya paling tinggi dibandingkan budidaya air tawar yang lain. Untuk peluang pasar sebenarnya segmentasi pasarnya sangat panjang, tapi saya ceritakan yang pernah kita alami. Itu kita masuk di ekspor, kita kerjasama kontrak dengan PT udah pernah, kemudian ke Singapura, ke Malaysia sudah pernah, bahkan dari Singapura ke sini untuk belajar langsung juga udah pernah. Dan kebanyakan Cina juga, orang-orang Cina juga banyak ke sini untuk belajar. Kalau untuk di luar ya itu. Kalau untuk di lokalan kita masuk ke retail, kita masuk ke hotel, kita masuk ke resto. Kemudian kita masuk ke pasar tradisional. Ibarat kata belum banyak yang mengenal lobster. Jadi memang prospeknya sangat luas, sangat besar juga. Karena belum banyak yang mengenal lobster dan ini hanya segelintir orang yang baru menikmati lobster. Jadi alangkah baiknya memang budidaya ini segera harus kita tekuni. Harapannya kita ingin membantu teman-teman untuk budidaya lobster yang nantinya agar lobster air tawar ini semakin dikenal, bisa masuk pasar tradisional dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik itu menengah ke bawah maupun menengah ke atas, dia bisa menikmati olahan lobster air tawar ini. Untuk pesan-pesan bagi teman-teman pemuda-pemudi yang ingin belajar budidaya lobster, segera mulailah dengan perlengkapan apapun itu. Detik-detik itu, waktu itu, segera mulailah. Karena waktu nggak mungkin akan tepat. Yang tepat adalah tindakan kita. Yang terpenting kita belajar dulu dengan modal seadanya dulu, dengan belajar sebanyak-banyak mungkin, dan pastinya minimalkan modal dulu. Ketika sudah tahu kapasitas produksi, ketika sudah tahu polanya, barulah kita scale up dengan permodalan. Kalau di Gema Farm ini sistemnya adalah kemitraan, jadi nanti dapat ID member mitra, itu untuk layanan konsultasi, kemudian layanan pasca jual, sama layanan menjadi ibarat kata partisipan atau menjadi perwakilan di setiap kota masing-masing. Misalkan saja ada yang budidaya dari Semarang gitu, jadi nggak usah jauh-jauh ke Gema Farm, nanti kita tunjuk ke mitra ini saja untuk belajarnya, itu untuk layanan kemitraan di kami. Selain itu memang kalau beli di sini kita wajibkan untuk mengikuti diklat atau pelatihan atau workshop di kami dulu, karena harapannya yang budidaya di sini dia udah mempersiapkan media dulu, dia udah tahu cara pemeliharaan dulu, jadi dia udah mendapatkan SOP untuk gimana caranya lobster ini bisa hidup, bisa berkembang biak. Jadi di sini memang tidak untuk beli putus, jadi sistemnya kemitraan. Karena dari situ nanti lobster akan terus berkembang dengan berkembangnya mitra. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar budidaya lobster, silahkan bisa kunjungi Gema Farm di Gmap-nya Gema Farm Klaten, atau websitenya www.gemafarm.com, dengan IG kami lobster_air_tawar_Gema Farm. Kita nanti bisa belajar bareng, kita nanti bisa maju bareng teman-teman dalam rangka mengembangkan lobster air tawar ini yang masih sangat potensial ini. Dan mengingat dia belum komoditi,
Jadi ini adalah peluang besar untuk teman-teman bergabung dengan Gema Farm. Dan harapan kami semua bisa budidaya lobster, semua bisa menikmati lobster. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar, di sini kita mengapresiasi untuk teman-teman untuk membagikan door prize berupa indukan untuk 10 orang saja dan 10 tiket makan lobster gratis dari Sabila Seafood untuk 10 orang saja. Untuk info lengkap silahkan cek di IG kami lobsterairtawan_Gema Farm. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kemajuan perikanan di Indonesia. Jangan lupa subscribe Cap Capung.